Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Romdani Putri Pamungkas, NIM 225335336 dari kelas K1 Proses Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Jaringan Komputer Dasar, yaitu pada modul 2 tentang Basic Switch and End Device Configuration. Pada modul ini kita akan mempelajari cara mengakses jaringan Cisco IOS, perintah konfigurasi dasar, dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi perangkat Cisco IOS dan perangkat akhir dengan alamat IP. Apa saja toh yang akan kita pelajari pada modul ini? Untuk topik yang pertama yaitu Cisco IOS Access. Pada topik ini kita akan mempelajari cara mengakses perangkat Cisco IOS untuk tujuan konfigurasi. Untuk topik yang kedua yaitu navigasi IOS. Pada topik ini kita akan mempelajari cara menavigasi Cisco IOS untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Topik yang ketiga yaitu struktur perintah. Pada topik ini kita akan mempelajari struktur perintah perangkat lunak Cisco IOS. Topik yang keempat yaitu konfigurasi perangkat dasar. Pada topik ini kita akan mempelajari konfigurasi perangkat Cisco IOS menggunakan CLI. Topik yang kelima yaitu simpan konfigurasi. Pada topik yang kelima ini kita menggunakan perintah IOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Untuk topik yang keenam yaitu port dan alamat. Pada topik keenam ini kita akan mempelajari bagaimana perangkat berkomunikasi melalui media jaringan. Topik yang ketujuh yaitu konfigurasi pengalamatan IP. Pada topik yang ketujuh ini kita akan mempelajari konfigurasi perangkat host dengan alamat IP. Topik yang kedelapan yaitu verifikasi konektivitas. Pada topik yang kedelapan kita akan mempelajari verifikasi konektivitas antar dua perangkat akhir. Masuk untuk bab yang pertama yaitu Cisco IOS Access. Sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian perangkat lunak sistem yang mengatur dan mengontrol semua perangkat komputer. Kita dapat menggunakan CLI untuk berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah. Namun, mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengontrol sistem. GUI. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Tujuan dari operating system. Untuk operating system yang menggunakan mode GUI, kita dapat menggunakan mouse untuk membuat perintah dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, dan dapat melihat pada keluaran di monitor. Ketika kita menggunakan mode CLI, kita dapat menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah yang berbasis teks. Metode akses. Pada metode akses ini, untuk yang pertama yaitu konsol. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Yang kedua yaitu secure shell atau SSH. SSH adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh. Telnet. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membangun sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Program emulasi terminal. Untuk contoh yang pertama yaitu PuTTY, yang kedua Teraterm, yang ketiga Secure CRT. Untuk masuk bab yang kedua yaitu IOS Navigation. Mode perintah utama pada Cisco IOS yaitu dua. Yang pertama yaitu User Access Mode. Pada mode ini kemampuan terbatas namun berguna untuk pengoperasian dasar. Mode access, pengguna diidentifikasi oleh prompt CLI yang diakhiri dengan simbol lebih besar dari.
Yang kedua yaitu Privileged Access Mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses mode access privilege mode. Mode access privilege yang diistimewakan dapat diidentifikasi dengan prompt yang diakhiri dengan simbol pagar. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Mode konfigurasi global dilakukan perubahan konfigurasi CLI yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi dengan prompt yang diakhiri dengan config tanda pagar setelah nama perangkat seperti switch dalam kurung config lalu tanda pagar. Mode subkonfigurasi yang umum meliputi mode konfigurasi jalur digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Mode perintah utama iOS CLI. Router. User access mode. Prompt di sisi kiri layar selalu menampilkan nama host perangkat dalam kurung. Dalam hal ini R1 diikuti dengan karakter lebih dari. Privileged access mode. The prompt for this mode show after the device hostname. Configuration mode. Pada mode ini dapat diakses dengan mengetikkan konfigurasi terminal atau conf t versi singkat dari perintah dari mode aktifkan. Menavigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari prompt perintah. Untuk berpindah dari mode access pengguna ke mode access istimewa digunakan perintah enable. Gunakan perintah disable pada mode access istimewa untuk kembali ke mode access pengguna. Periksa sintaks menavigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaks untuk menavigasi di antara baris perintah iOS pada switch. Masuk ke Privileged Access Mode menggunakan perintah enable. Untuk kembali ke user access mode menggunakan perintah disable. Untuk masuk kembali ke Privileged Access Mode kita menggunakan enable. Untuk masuk ke global konfigurasi mode menggunakan perintah configure terminal. Keluar dari global konfigurasi mode dan kembali ke Privileged Access Mode menggunakan perintah exit. Masuk kembali ke global konfigurasi mode menggunakan configure terminal. Untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris untuk port konsol menggunakan perintah line console. Untuk masuk ke mode subkonfigurasi antarmuka VLAN 1 menggunakan perintah interface VLAN 1. Dari mode konfigurasi antarmuka beralih ke mode subkonfigurasi line console menggunakan perintah line console global configuration. Struktur command. Struktur perintah dasar iOS. Sintaks umum untuk sebuah perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti dengan kata kunci dan argumen yang sesuai. Keyword ini adalah parameter spesifik yang ditemukan dalam sistem operasi. Argumen ini tidak ditentukan sebelumnya, itu adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna. Pemeriksaan sintaks pada perintah iOS. Untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, lihat sintaks perintah. Sintaksnya menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan perintah. Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, yaitu bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Untuk mengakses bantuan pada konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah.
Antarmuka baris perintah atau CLI menawarkan bantuan peka konteks, alat yang berguna jika Anda pengguna baru karena kapan saja selama sesi Essex mode Anda dapat mengetikkan tanda tanya untuk mendapatkan bantuan. Bantuan sintaks perintah dapat digunakan untuk mendapatkan daftar opsi perintah, kata kunci atau argumen yang tersedia berdasarkan sintaks yang telah Anda masukkan. Tombol pintas dan pintasan. iOS CLI menyediakan hotkeys dan pintasan yang membuat konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Paket tracer menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk mode akses pengguna yang berbeda, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara teratur. Menavigasi iOS dengan menggunakan istilah Tera dan konektivitas konsol. Peluang praktek keterampilan. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Pada bagian pertama yaitu mengakses Cisco Switch melalui port konsol serial. Bagian 2 menampilkan dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat dasar. Yang ketiga yaitu opsional, akses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Untuk bab yang keempat yaitu konfigurasi perangkat dasar. Nama-nama perangkat. Dengan memilih nama secara bijak, perangkat jaringan akan lebih mudah diingat, didokumentasikan, dan diidentifikasi. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan penting untuk host. Yang pertama yaitu, mulailah dengan membuat surat. Yang kedua, tidak mengandung spasi. Yang ketiga, diakhiri dengan huruf atau angka. Yang keempat, menggunakan banyak huruf angka dan tanda hubung. Yang kelima, panjangnya kurang dari 64 karakter. Pedoman kata sandi. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kata sandi, yaitu yang pertama, gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Yang kedua, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, dan atau urutan angka. Jangan menggunakan kata-kata yang umum karena mudah ditebak. Gunakan pencarian internet untuk menemukan pembuat kata sandi. Konfigurasikan kata sandi. Untuk mengamankan akses mode Essex pengguna, masuk ke mode konfigurasi konsol, baris menggunakan perintah konfigurasi Global Line Console, seperti yang ditunjukkan pada contoh. Enkripsi kata sandi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam file konfigurasi, bukan kata sandi yang dikirimkan melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi di file konfigurasi. Pesan spanduk. Spanduk dapat menjadi bagian penting dalam proses hukum jika ada seseorang yang dituntut karena membobol suatu perangkat. Beberapa sistem hukum tidak mengizinkan penuntutan atau bahkan pemantauan terhadap pengguna kecuali jika pemberitahuan terlihat. Mengamankan akses administratif ke switch. Yang pertama yaitu Initial Configuration Setting. Yang kedua, Access to the Console Connection. Yang ketiga, Secure Access to Privileged Access Mode. Yang keempat, Secure Virtual Terminal Access for Remote Login from Global Configuration. Yang kelima, Password Encryption. Yang keenam, Setting a Banner Message. Yang ketujuh, Message of the Day.
Pemeriksa sintaks, konfigurasi perangkat dasar. Mengamankan akses manajemen ke suite. Langkah yang pertama, tetapkan nama perangkat. Yang kedua, mengamankan akses mode access pengguna. Yang ketiga, amankan akses mode access istimewa. Yang keempat, akses VTY yang aman. Yang kelima, enkripsi semua kata sandi teks biasa. Yang keenam, tampilkan spanduk masuk. Untuk bab yang kelima, yaitu simpan konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu yang pertama, startup config. Ini adalah file konfigurasi tersimpan yang disimpan di NVRAM. Ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat startup atau reboot. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Yang kedua, running config. Ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan segera mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. Yang ketiga, perintah show running config. Privilege mode access digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Ubah konfigurasi berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode access istimewa muat ulang untuk memulihkan konfigurasi startup. Alternatifnya, jika perubahan yang tidak diinginkan disimpan ke konfigurasi startup, mungkin perlu menghapus semua konfigurasi. Ini memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai ulang perangkat. Konfigurasi startup dihapus dengan menggunakan perintah mode access istimewa hapus konfigurasi startup. Tangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Langkah yang pertama, buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PuTTY atau Teraterm yang sudah terhubung ke switch. Langkah yang kedua, aktifkan login pada perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Langkah yang ketiga, jalankan perintah show running config atau show startup config pada prom access yang memiliki hak istimewa. Teks yang ditampilkan di jendela terminal akan ditempatkan ke dalam file yang dipilih. Langkah yang keempat, nonaktifkan login pada perangkat lunak terminal. Pada gambar menunjukkan cara menonaktifkan login dan memilih opsi tidak pada login sesi. Untuk memulihkan file konfigurasi ke perangkat, langkah yang pertama, masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah yang kedua, salin dan tempel file teks ke jendela terminal yang terhubung ke saklar. Port dan alamat. Alamat IP. Pengguna alamat IP adalah sarana utama yang memungkinkan perangkat menentukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat akhir di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, dan perangkat genggam seluler. Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mengidentifikasikan
Kabel yang menghubungkan ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka. Jenis media jaringan antara lain kabel tembaga twister pair, kabel serat optik, kabel koaksial atau nirkabel seperti terlihat pada gambar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Yang pertama, jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengiriman, dan yang keempat adalah biaya media dan instalasi. Konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda memerlukan nomor telepon teman, Anda juga mengirim pesan teks atau menelpon mereka. Perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar mereka dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Pada topik ini, Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi alamat IP pada switch dan PC. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, buka kontrol panel pusat berbagi jaringan, ubah pengaturan adapter dan pilih adapter. Selanjutnya, klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan local area connection properties seperti pada di gambar. Sorot Internet Protocol versi 4 dan klik properties untuk membuka jendela properti Internet Protocol versi 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IP versi 4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir semua jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerja ekstra yang harus dilakukan tanpa DHCP. Dalam jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP versi 4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Pemeriksa sintaks, verifikasi konfigurasi IP pada PC Windows. Pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dapat ditampilkan dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Outputnya akan menampilkan IP versi 4, subnet mask, dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Beralih konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global antarmuka VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Pemeriksa sintaks, konfigurasikan antarmuka virtual switch. Yang pertama, enter interface configuration mode for VLAN 1. Configure the IP version 4 address. Enable the interface. Dan yang terakhir yaitu shutdown. Verifikasi konektivitas. Uji penetapan antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi alamat IP pada switch dan PC. Kemudian, Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda karena apa gunanya mengkonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasi tersebut berfungsi? Anda akan melanjutkan proses ini pada topik ini. Dengan menggunakan CLI, Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router di jaringan Anda. Dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC,
Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Untuk menampilkan status kegunaan antarmuka yang dikonfigurasi untuk berbagai alamat IP, kita dapat menggunakan perintah show IP interface brief dalam mode ESX istimewa. Show IP interface brief, perintah show dapat digunakan untuk melihat ringkasan antarmuka router. Perintah ini menampilkan alamat IP, status antarmuka, dan informasi tambahan. Untuk yang terakhir yaitu uji konektivitas end-to-end. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Menguji konektivitas PC ke switch. Perintah ping dapat digunakan pada PC sama seperti pada perangkat Cisco iOS. Ping dari PC 1 ke alamat IP antarmuka S1 VLAN 1 192.168.10.2 seharusnya berhasil. Selanjutnya, menguji konektivitas ujung ke ujung. Kita dapat mengetikkan alamat IP PC yang pertama dengan 192.168.1.2 lalu tekan enter. Jika pada tampilan command prompt tertulis request timeout, berarti perangkat tersebut belum terhubung ke jaringan atau situs web di internet. Sedangkan jika pada command prompt tampil reply from, maka perangkat tersebut sudah terkoneksi ke jaringan ataupun situs web di internet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.